Saya ke Sumatera Barat setahun 2 kali, karena kalau setiap ada undangan datang itu waktu habis di kelok 9. Maka saya datang kemari dijadwalkan setahun 2 kali. Sekali datang itu 4 hari, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Senin mesti pulang, sebab kalau lebih dari ampe hari 3 malam beko disangko orang ala membuka cabang pulau di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam, bulunya hitam bertajam kuku. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah alun makan katupek gulai paku. Apa kabar semua, Bapak Ibu sehat? Tadi Pak Rektor ada menyebut satu bait yang terekam di kepala saya, memetik delima di hari petang, delima dipetik di kota Padang. Abdul Somad baru hari ini datang, karena memang baru sekarang dia diundang. Sebetulnya sudah lama diundang, tidak salah siapapun, sudah lama diundang. Hanya saja yang menjadwalkan ini baru sekarang dia. Saya ke Sumatera Barat setahun 2 kali, karena kalau setiap ada undangan datang itu waktu habis di kelok 9. Maka saya datang kemari dijadwalkan setahun 2 kali. Sekali datang itu 4 hari, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Senin mesti pulang, sebab kalau lebih dari ampe hari 3 malam beko disangko orang ala membuka cabang pulau di yang sama-sama kita hormati Bapak Prof Ganefri PhD, Datuk Junjungan Nan Bagadiang, beserta Ibu. Di samping Prof juga pimpinan Majelis Ta'lim. Jadi kalau ada orang mendikotomikan, kalau sudah Prof di kampus tidak pengajian lagi, kalau sudah pengajian berarti tidak Prof. Kalau mau melihat kombinasi itu ada di UNP. Bapak-bapak wakil rektor, dekan, ketua jurusan, kepala biro, semua dosen Civitas Akademika ini kalau saya sapa satu-satu sampai azan Jumat baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alum babini dan alum basunat, kasadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moderator kita, saya menyebut nama beliau satu hari 5 kali, saking dekatnya hubungan kami. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika amirtu wa ana minal muslimin. Mana nama beliau Pak Ustadz? Terlewat, kita baca dari pangkal. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanif. Pak Dr. Hanif. Dan beliau membalasnya juga menyebut nama saya lebih dari 5 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Begitulah kami dipersatukan. Jadi kalau hari ini nampak kami duduk bersanding bersama berfoto tadi, Bapak Ibu jangan cemburu, karena sesungguhnya agama, religion, bangsa, nation. Jadi setiap orang sekarang dibenturkan. Kalau dia bicara kebangsaan, dia harus melepaskan agama. Kalau dia bicara agama, berarti dia jangan bawa-bawa kebangsaan.
Ketika orang berani berkata NKRI, jangan bawa Allahu Akbar. Ketika ada orang berkata Allahu Akbar, berarti anti NKRI. Ini mazhabnya datang dari mana? Maka agama, religion, nation, kebangsaan tidak pernah dibenturkan. Berjalanlah dari Sabang sampai Papua. Suku mana yang berhasil mengkawinkan antara nation dengan religion, maka kita lihat adat Basandi syarak Basandi kitabullah, itu berasal dari Minangkabau. Orang boleh berkata kita bangsa Indonesia, Nusantara, tidak pernah mendikotomikan, tidak pernah mengkontradiktifkan antara agama dengan kebangsaan. Betul. Filosofinya datang dari mana? Jadi orang kalau bicara Minangkabau, jangan yang dia pikirkan randang saja, tapi ada pemikiran-pemikiran yang diadopsi dari bumi ini, dibawa ke dataran nasional. Datang Ustaz Abdul Somad, disambut dengan tari gelombang. Apanya yang bergelombang? Memang tariannya bergelombang, tapi saya yakin dan percaya setiap orang yang datang kemari, hati tamu itu juga bergelombang menengok yang menari-menari itu. Laki-lakinya menutup kepala. Menutup kepala itu sunnah. Dalam ilmu hadis, orang yang tidak menutup kepala maka tidak diterima periwayatan hadisnya. Ini bukan masalah halal haram, ini masalah adab. Adab itu tidak terkait dengan halal haram. Adab itu masalah kepantasan. Misalnya saya datang kemari pakai jaket kulit, pakai celana jeans, bawa helm. Hai guys, kira-kira itu masalah halal haram selesai karena aurat tertutup, tapi kena pada bab kepantasan. Saya yakin kalau begitu gaya saya, ini bapak-bapak ibu prop sudah berbisik lah, kanai nampaknya bagus. Jadi kalau mau melihat bagaimana sejalan antara nation dengan religion, dalam adab Islam laki-laki menutup kepala. Pemuda-pemuda Minangkabau yang menyambut tadi batutui kapalon, menutup aurat, lutut tertutup. Itu yang laki-laki yang di depan. Di mana posisi perempuan? Perempuan tadi berada di belakang. Bagaimana perempuan Minangkabau? Rambutnya tertutup, bajunya baju kurung, dan baju yang atas itu menutup sampai hampir ke lutut, dan kakinya bertutup. Yang laki-laki tak bertutup. Apakah karena kurang anggaran? Tidak. Itu tidak terkait dengan itu. Karena memang begitu pencak silat. Ini bukan karate, ini bukan taekwondo. Ini budaya asli produk kita. Kakinya tak bertutup, tapi kaki perempuan bertutup. Walaupun mazhab Hanafi mengatakan kaki bukan aurat, tak perlu ditutup. Makanya jamaah yang datang dari India, Pakistan, Bangladesh, itu kakinya tak pakai kaos kaki. Tapi mazhab Syafi'i menutup kaki. Itu bisa dilihat, videonya bisa diulang nanti dalam acara penyambutan. Kalau tak sempat merekam, bisa dilihat di Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Masalah datang menyambut, lalu kemudian dibawakanlah satu tempat. Setelah itu dibukakan, saya terdengar bisikan yang membawa tadi ke depan, disobek saja Pak. Kenapa dia kasih tahu disobek? Sebab ambo pernah ndak tahu, ambo ambil satu daun sirih, ambo kunyah lamo banabihnya. Mungkin ada juga orang kanai selain ambo, itu maka dia kita sobek saja Pak. Formalitasnya begitu, tapi aslinya dulu ambo masuk ke suku Talang Mama di pedalaman hutan. Lalu sampai di dalam disambut kepala suku. Dia ambil daun sirih, ambo pun mengambil daun sirih. Diambilnya kapur dia oles, saya pun mengoleskan kapur. Diambilnya gambir dia percikkan, saya percikkan juga gambir.
Diambilnya pinang muda, dia belah, saya ambil juga pinang muda. Dia lipat, saya lipat. Dia kunyah, saya kunyah. Dia senyum, saya tidak. Lalu kemudian saya yang bingung bertanya, dari mana datang tradisi menyambut tamu memakan ini? Mereka tak bisa menulis, tapi mereka menghafal petatah petitih dari nenek moyang mereka. Apa katanya? Beraja ke Indragiri, berinduk ke Pagaruyung. Adat itu mereka ambil karena satu dan lain hal mereka pergi menelusuri sungai, sampailah mereka ke sana. Nama kampung itu Lemang. Saya tanya, dari mana dasar kata Lemang ini? Datanglah dulu Datuk Perpatih nan Sabatang, lalu kami suguhkan pulut yang dimasak di dalam buluh bambu. Ketika dimakannya, kata dia, ku kasih nama kampung ini Lemang, kata orang Melayu, Lemang kata orang mereka. Sampai ke sana, adat istiadat itu dipakai sampai hari ini. Mereka menyambut tamu. Saya tidak mau disambut dengan welcome. Well bagus, come datang, datangnya bagus, pulangnya disambut dengan tarian-tarian. Setelah itu laki-laki datang membawa piring. Apa makna daun sirih itu? Di situ ada kelatnya, di situ ada pahitnya, di situ ada pedarnya, di situ ada pedasnya. Maka telanlah. Nanti setelah sampai kau di bumi Minangkabau ini, wahai Abdul Somad, kau akan merasakan pedarnya, pahitnya, pedasnya. Tapi kalau kau sudah ketagihan, tak tahan sehari tanpa makan daun sirih. Tapi orang sekarang tidak lagi makan daun sirih karena sudah dijadikan sebagai pasta gigi. Gosok gigi pagi, Anda mau selamat dari ulat gigi, pakailah pasta gigi dengan daun sirih. Betul, orang-orang tua kita dulu kalau makan sirih itu tidak akan kena ulat gigi. Kenapa? Mancalia warnanya sajalah takwi ulat gigi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak melarang orang makan daun sirih. Islam tidak melarang campur aduk. Ini bukan universitas Islam, Universitas Negeri Padang. Tidak ada bawa-bawa Islam. Tapi waktu menari tadi, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Itu bukan sholat sunat tahiyatul masjid. Itu tarian adat. Tapi karena kita sudah adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Di sini pun begitu juga, Bapak Ibu semuanya. Adapun beberapa yang ini adalah istitsna, pengecualian. Tapi saya ingin mengatakan bahwa adat istiadat Islam sudah menjadi darah daging. Jadi orang yang membedakan, membenturkan, ini dia, kalau ada nanti orang membeda-bedakan ini, membentur-benturkan ini, mungkin jadi dia baru lahir atau akalnya baru datang. Dan orang Minangkabau kalau cerita tentang akal itu mereka simple saja, ndak ada akal, minum ayaka. Yang membedakan kita dengan hewan ini adalah akal. Kalau dibelah kepala merpati, dibelah kepala manusia, yang putih-putih dalam kepala merpati itu ada juga di dalam kepala manusia. Otak itu ada, tapi berpikir belum tentu ada. Makanya Al-Quran selalu mengajak kita berpikir. Nenek moyang orang Minangkabau berpikir bagaimana supaya orang adat tidak berkelahi dengan alim ulama, alim ulama tidak cekcok dengan adat. Akhirnya semuanya bangga dengan prestasi agama tanpa menghilangkan kebangsaannya. Puncak prestasi agama adalah ketika bisa menjadi imam Masjidil Haram, mufti mazhab Syafi'i, meninggal tahun 1916, Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Di ujung namanya, saya pertama kali baca namanya waktu di Mesir. Biasanya huruf dalam satu kata bahasa Arab itu cuma 3. Pergi, dhahaba, makan, akala, minum, syariba. Ini banyak sekali hurufnya. Mim, non, kaf, ba, alif, waw, ya. 7 huruf. Rupanya maknanya
Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minangkabau. Apakah kalau sudah menjadi imam Masjidil Haram tidak boleh bawa-bawa Minangkabau? Namanya tetap dipakai sampai hari ini, Imam Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Apakah kalau sudah jadi orang Minangkabau beradat bistiadat tidak boleh menjalankan agama? Prestasi tertinggi Imam Masjidil Haram. Sekarang banyak juga orang Indonesia ngaku jadi imam Masjidil Haram. Saya imam kemarin Masjidil Haram, talambe sholat berjamaah. Inyo jamaah inyo justru. Bukan imam itu, iko imam sabana-bana imam. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.